warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angin kencang menerpa puluhan rumah di Kabupaten Aceh Timur, menyebabkan sejumlah warga kehilangan tempat tinggal. Pengoperasian mal pelayanan publik Kota Losmawe masih terkendala kekurangan jumlah petugas dibanding beban pelayanan. Warga Alupuntung, Kabupaten Aceh Timur merasa bangga dipimpin seorang keci atau kepala desa perempuan. Angin puting beliung menerpa puluhan rumah warga Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur pada Rabu sore. Akibatnya puluhan keluarga harus diungsikan lantaran rumah mereka tak bisa ditempati lagi untuk sementara. Angin disertai hujan yang melanda Gampung Tepin Breh menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah. Dari 25 rumah yang diterjang angin kencang, sebagian diantaranya rusak parah. Bencana alam ini membuat warga panik, apalagi terjadi saat mereka hendak menunaikan ibadah salat maghrib. Sementara itu, pada Kamis pagi, warga masih bergotong royong menyingkirkan ranting dan bahan pohon yang tumbang dan menimpa rumah mereka. Menjelang tengah maghrib, jadi masyarakat lagi sibuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Setelah terjadi dalam tiba-tiba anginnya kencang kali, hingga merusak semua kayu tumbang yang dekat-dekat rumah, tertimpa, dan juga fasilitas umum seperti jalan sudah kami bersihkan, menasah, dan tempat-tempat yang lain. Sementara sudah kami data hampir 25 rumah yang rusak parah. Jadi untuk data selanjutnya lagi kami verifikasi yang mana yang lebih berat. Sejauh ini, pemerintah setempat belum membangun tenda pengungsian untuk menampung para korban bencana alam tersebut. Namun kami di pihak Muspika juga dengan pihak PKSK dan PKH juga pihak yang terkait sudah sama-sama meninjau baik itu dalam hal jaringan lampu, di pihak PLN juga sudah turun ke lapangan untuk dalam hal memperbaiki terkait dengan hal yang musibah. Rumah juga kita dalam pendataan sereal mungkin. Data yang perlu kita laporkan kepada pimpinan dalam hal ini kepada dinas terkait yaitu dinas sosial untuk mengusulkan bantuan masa panik kepada masyarakat Gampung Tepin Breh. Hingga Kamis siang, warga masih mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat lantaran rumah mereka porak-poranda diterpa angin kencang. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Jumlah jemaah haji asal Provinsi Aceh yang wafat bertambah. 2 jemaah haji embarkasi Aceh wafat di Tanah Suci pada Rabu dan Kamis lalu. Dari 2 jemaah yang wafat, 1 orang merupakan jemaah kloter 8 asal Pidi dan 1 lainnya jemaah kloter 11 asal Kabupaten Aceh Besar. Jemaah haji yang baru wafat adalah Nur Hayati Mahmud, berusia 66 tahun. Jemaah haji lansia ini wafat pada Rabu pagi waktu Arab Saudi di pemondokan Hotel Al-Zair Al-Akhyar. Almarhumah dianoksa mengalami shock kardiogenik akibat penyakit jantung, iskemik, dan hipertensi. 1 jemaah lainnya adalah Nur Baiti Muhammad Saleh, wafat di Mekah pada Kamis pagi. Di pemondokan Aber Al-Fadila wilayah Misfalah, Nur Baiti didiagnosa mengalami sindrom koroner akut yang dipicu sindrom gangguan pernapasan akut serta hipertensi primer. Diharapkan kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kesehatan
istirahat yang cukup, makan yang teratur, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah setelah musnah di Kota Makkah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dapat kami sampaikan bahawa ada 12 orang jamaah saat ini dirawat di rumah sakit. Keluhan rata-rata sesak nafas. Kita berharap semua jamaah ini dalam waktu dekat akan sembuh sebagaimana sedia kala. Petugas kloter bersama syarikah sudah mempersiapkan proses fardu kifayah. Kedua jenazah jemaah haji asal Serambi Mekah ini akan disalatkan di Masjidil Haram serta dimakamkan di Syaraya. Sementara itu, seluruh jemaah haji Aceh telah kembali ke pemondokan masing-masing di Kota Mekah dan sedang menyelesaikan tawaf ifadah. Jemaah diminta agar tetap menjaga kesehatan selama menunggu kepindahan ke Madinah hingga kembali ke tanah air. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Lok Semawe terkendala jumlah petugas. Dari 14 petugas yang dibutuhkan, hanya tersedia 5 petugas, sehingga berakibat pada waktu dan kualitas pelayanan. Saat ini tenaga fungsional yang bertugas di Mal Pelayanan Publik MPP Kota Lok Semawe sangat terbatas. Kondisi tersebut berlawanan dengan beban kerja dan tuntutan pelayanan maksimal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja DP MPTSP dan Naker Kota Lok Semawe, Amru, mengeluhkan kondisi tersebut. Keluhan ini diungkapkan saat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI asal Aceh pada Rabu lalu. Sekarang kita punya sekitar cuma 6 tenaga fungsional untuk penetap perizinan. Jadi butuh banyak lagi. Jadi nanti kita upayakan ke Dinas BPKSDM untuk membuka peluang, mencari peluang untuk agar supaya pegawai bisa mengikuti uji kompetensi untuk memenuhi jabatan tersebut. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya ada sekitar 12-14 itu. Berarti yang ada 6. Yang ada baru 5 yang fungsionalnya. Nanti tapi kita tetap berupaya karena kan untuk memenuhi kebutuhan fungsional ini ASN mesti mengikuti uji kompetensinya dan uji itu tidak buka setiap saat. Jadi kita mesti mencari kapan dibuka dan ada pegawai yang mau mengikuti. MPP Lok Semawe melayani proses perizinan usaha, administrasi kependudukan, pajak, layanan kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Namun dengan keterbatasan petugas, efektivitas dan kualitas pelayanan terganggu. Pemerintah daerah segera mengatasi kekurangan tenaga fungsional di MPP agar pelayanan dapat berjalan maksimal. Harapan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ini kan mall pelayanan publik. Jadi di situ ada efek pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Ini kan belum sekarang ini belum signifikan kita lihat, belum tumbuh. Ini harus ada upaya daripada pemerintah daerah di sini dalam bagaimana menyikapi ini dan memajukan minat masyarakat. Nah, itu harapan kita supaya kehadiran MPP ini juga bisa mempercepat perizinan masyarakat. Dan yang terakhir adalah idealnya koneksitas antara semua dinas itu harus hadir dan harus menempatkan tenaga-tenaga ahlinya atau tenaga perbantuannya di sini. Kunjungan ini menjadi momentum evaluasi terhadap implementasi MPP di daerah dengan harapan kualitas layanan publik di Kota Lok Semawe bisa lebih baik. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Ratusan kilogram barang bukti kasus narkoba kembali dimusnahkan Polda Aceh pada Kamis siang lalu. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 108 kg sabu-sabu, 25 kg kokain, dan 640 kg ganja. Ratusan kilogram narkotika yang dimusnahkan merupakan pengungkapan kasus Ditres Narkoba Polda Aceh bersama jajaran Polres dalam 3 bulan terakhir. Sebelum dimusnahkan, narkoba tersebut terlebih dahulu diuji sampel untuk memastikan keasliannya.
Barang bukti tersebut dipilih secara acak untuk meyakinkan publik. Yang menarik perhatian adalah narkotika jenis kokain. Narkotika ini mulai masuk ke Provinsi Aceh. Kokain umumnya digunakan oleh warga asing karena harganya mencapai 5 miliar rupiah per kilogram. Kokain diduga berasal dari wilayah Timur Tengah dan Amerika Selatan yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Penyeludupan narkotika semakin canggih. Para pelaku diduga saling tidak mengenal sehingga memutus mata rantai jaringan menjadi tantangan bagi petugas. Dan ada fenomena baru, yaitu kita lihat tadi ada kokain. Kokain itu sangat jarang masuk ke Indonesia dan kita juga baru tahu ada masuk ke Aceh, banyak 12 gram. Ini konsumennya biasanya orang-orang bule, orang asing. Nah, ini harus kita tuntaskan, kita lidik apakah Aceh hanya sebagai tempat transit atau tempat peredaran dari kokain ini. Karena nilai barangnya juga sangat mahal kalau di pasaran itu ya. Harganya sekitar 1 kilo tuh 5 miliar ya. Jadi sangat luar biasa. Dan ini komitmen kita pemusnahan ini juga untuk menjaga agar barang bukti ini tidak disalahgunakan. Selama tahun 2025, sudah 552 kasus narkoba diungkap dan menangkap 805 pelaku. Modus penyelundupan beragam, mulai dari jalur laut hingga melalui bandara. Panjangnya garis pantai Indonesia dan keterlibatan nelayan juga bagian dari maraknya peredaran narkoba. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.